Bismillahirrahmanirrahim. Kisah menyedihkan detik-detik Saidina Hasan wafat dibunuh pada tanggal 24 Safar tahun 50 Hijriah merupakan salah satu hari menyedihkan dalam sejarah Islam. Jauh sebelum Saidina Husain terpenggal di Karbala, sang kakak yaitu Saidina Hasan lebih dahulu wafat karena dibunuh. Berita wafatnya cucu Rasulullah itu banyak membuat kaum muslimin di Madinah sangat sedih. Saidina Hasan dikenal sosok yang sangat baik dan menyukai perdamaian. Sebelum wafat, beliau rela menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan daripada harus berperang menumpahkan darah antar sesama umat muslim. Dikisahkan dahulu sebelum Saidina Hasan menyerah kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Saidina Hasan ke Madinah sangat disambut senang dan bahagia oleh para penduduk Madinah. Meskipun rasa bahagia itu tercampur sedih sebab cucu Nabi itu sudah tidak jadi khalifah Islam. Di kota suci Madinah, Saidina Hasan memilih menjauhi lingkaran dunia berpolitik. Beliau lebih menyibukkan diri beribadah dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di Madinah, Saidina Hasan juga rajin mengisi kajian ilmu agama Islam kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Di sisi kesibukannya mengajar, Saidina Hasan juga giat menimba ilmu kepada para sahabat kakeknya yang kala itu sudah banyak yang tua renta. Beliau dalami ilmu-ilmu agama Islam dengan rajin dan kemudian mengajarkannya kepada umat Islam. Akhir hidup Saidina Hasan penuh dengan lautan-lautan ilmu dan amal ibadah. Memang lebih baik bertakarub kepada Allah daripada bertakarub dengan dunia politik yang keji. Namun di saat usia Saidina Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah sebab diracuni seseorang. Pembunuhan inilah yang akhirnya menyebabkan cucu kesayangan Nabi itu meninggal dunia. Namun sebelum wafat, Saidina Hasan sempat berkata kepada sang adik Saidina Husain, "Sudah 3 kali ku mengalami keracunan, namun tak separah yang kurasakan saat ini." Sang adik lalu bertanya kepada sang kakak mengenai siapa yang tega meracuninya. Namun, Saidina Hasan tak mau memberitahu siapa pelakunya. Alasan Saidina Hasan tak mau memberitahukan hal itu kepada sang adik adalah dikarenakan beliau tahu kalau sang adik sikapnya lebih keras. Kalau diberitahu siapa pelakunya, dikhawatirkan sang adik akan menuntut balas atas kejahatan itu. Inilah Saidina Hasan enggan sebab kalau itu terjadi maka tentu akan menimbulkan pertumpahan darah lagi antar sesama umat Islam. Dalam penjelasan Al-Hamid Al-Husaini, sebagian ahli sejarah meyakini bahwasanya yang meracuni Saidina Hasan adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah binti Al-Ash'ad. Istri Saidina Hasan diyakini tega meracuni suaminya sendiri atas perintah dari Muawiyah. Ja'dah dijanjikan akan diberi uang sebesar 1.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri. Kemudian setelah wafatnya Saidina Hasan, Ja'dah lalu memperoleh imbalan uang sebesar apa yang sudah dijanjikan Muawiyah itu. Namun Muawiyah membatalkan janjinya yang hendak menikahkan Ja'dah dengan anaknya Yazid
Hal ini sebab Muawiyah takut apabila Yazid nantinya juga mengalami nasib tragis seperti yang dialami Saidina Hasan.